Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini seperti biasa ya, aku mau reading untuk zodiak Sagittarius terkait percintaannya di bulan Oktober 2020. Oke, Sagittarius, seperti biasa, sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Karena tiap orang itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dan saya nggak mungkin kan bacain energi kalian satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke, Sagittarius? Apabila kamu ingin reading ini secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, sebelum mulai aku berdoa dulu. Oke, Sagittarius, kalau bisa kalian ikutin reading ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kalian bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate ya. Kalau kamu lengkap-lengkap, takutnya hasilnya nggak sesuai atau tidak resonate. Oke? Sagittarius, love reading Oktober 2020. Oke, Sagittarius love reading Oktober 2020. Ada the deed, masa transisi, Eight of Pentacles, ada Two of Swords, Nine of Wands, Page of Cups. Oops. Kebanyakan ya. Aku ulangin lagi. Sagittarius cinta Oktober 2020. Page of Pentacles. Strength, The Lovers, Ace of Cups, dan King of Swords ya. Dan bottom of the decknya ada The Devil, Ten of Swords, King of Wands, Seven of Pentacles. Oke, Sagittarius Oktober 2020. Kalau saya lihat di sini, sepertinya kamu memiliki pilihan ya. Pilihan yang sulit ya. Mungkin kamu dealing dengan dua pria di sini atau mungkin dua wanita. Energi bisa kebolak-balik ya. Bisa kamu atau orang yang kamu dealing di sana. Nah, kalau yang saya lihat di sini, kamu agak sulit untuk memutuskan ya. Siapa yang akan kamu pilih? Kalau saya lihat di sini, orang pertama yang kamu dealing ini adalah orang masa lalu yang pernah deket sama kamu, atau mungkin dia bisa jadi mantan pacar kamu atau mantan gebetan kamu. Dan satu lagi adalah orang baru ya yang menaruh perhatian ke kamu. Oke, jadi di sini jadi ada masa transisi ya, kembalinya memori ingatan kamu terhadap orang masa lalu tersebut ya, yang tidak kamu sangka-sangka, tanpa diundang tiba-tiba plok datang aja ke kamu ya, tiba-tiba ngedeketin kamu lagi dan berbicara mau balikan lagi ke kamunya ya. Jadi kamu tuh kayak di sini kayak dibuat bingung sebenarnya ya. Di satu sisi memang kamu masih mikirin orang masa lalu itu, tapi di lain sisi tidak memungkinkan juga bahwa kamu
memikirkan orang baru tersebut ya. Jadi di lain sisi kamu mau dengan orang baru, tapi di lain sisi juga kamu masih mengharapkan orang masa lalu. Jadi ibarat itu masih ada benih-benih rasa sayang, benih-benih cinta yang masih timbul di hati kamu. Jadi aku ngeliat kamu ini masih 50-50 ya. Eight of Pentacles, lebih tepatnya sih kamu masih menimbang-nimbang siapa yang terbaik. Apakah aku kembali dengan orang masa lalu tersebut, orang yang dealing dengan aku di masa lalu, apakah memang dia worth it buat aku? Ibaratnya itu, apakah memang dia itu baik, mau berubah? Apakah dia akan sayang sama aku untuk kedepannya? Jadi masih ada bahan pertimbangan di sini sepertinya ya. Jadi kamu tidak mau mengambil langkah yang terlalu terburu-buru. Jadi alangkah baiknya yang kamu ingin lihat itu gimana kedepannya. Jadi kamu jalanin. Bukan berarti kamu sekarang nih balikan ke mantan kamu ya, tapi lebih tepatnya jalani sebagai teman dulu. Kamu ingin melihat sejauh mana memang kalau dia peduli dengan kamu, ataukah dengan orang baru ini yang lebih peduli dengan kamu. Jadi mungkin dari dua orang tersebut nanti kamu akan pilih ya. Untuk sekarang sih kamu lebih tepatnya ingin jalani ya. Two of Swords, kamu belum bisa memilih untuk sekarang ini ya. Karena ya memang ya namanya perasaan itu nggak bisa dibohongi ya. Seketika kita ingin move on, kalau move on kita belum sepenuhnya move on untuk melupakan orang tersebut, ya memang rasa cinta atau rasa suka itu masih ada, memang masih timbul. Ya memang saya akui di sini energi kamu ini belum bisa move on sepenuhnya ya. Lebih tepatnya ya memang masih ada perasaan khusus buat orang tersebut ya, tapi kamu juga tidak menolak pendekatan dengan orang baru juga ya. Jadi aku ngelihat kamu di sini dilema ya, memilih di antara mereka berdua, siapa yang akan kamu pilih. Jadi memang sebenarnya ini cukup menyakitkan buat kamu ya. Tapi gimana pun ya, saran dari aku memang kamu harus milih salah satunya. Ya jangan terburu-buru memang. Pelan-pelan aja jalani dulu ya. Siapa yang terbaik di antara mereka berdua? Apakah orang masa lalu kamu? Apakah orang baru ini? Ya. Siapa yang bisa memberikan kasih sayangnya dengan tulus kepada kamu? Siapa yang lebih perhatian? Ibarat perhatiannya ini enggak dalam kategori pura-pura ya. Kamu harus bisa bedakan. Jangan sampai kamu terperangkap dengan orang yang ngedeketin kamu ini ya kayak yang cuma pura-pura. Kamu tahu kan pura-pura itu apa? Ya jangan sampai kamu dapet atau dekat dengan orang seperti itu ya. Memang kamu harus berhati-hati sekali ya. Namanya orang itu kadang kan ya mulutnya manis, kelihatannya baik, tapi kita tidak tahu ujung hati terdalam sikap atau sifat orang tersebut itu gimana ya. Makanya benar, langkah yang kamu ambil ini sudah baik dan sudah benar. Jalani aja dulu, kamu cari tahu benar-benar ya, kamu cari tahu siapa yang memang benar-benar tulus dan memperlakukan kamu dengan baik ya. Jadi jangan sampai kamu yang perhatian aja tapi kamu tidak mendapatkan timbal balik dari orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak memberikan timbal balik seperti perhatian, care-nya, ya lupakan aja orang kayak gitu. Dia maunya diperhatikan, tidak mau memberi ya. Namanya cinta itu harus saling memberi, bukan yang satunya memberi, yang satunya hanya mau menerima. Jangan seperti itu ya. Ibarat kalau dalam cinta itu ya harus seimbang ya, harus saling memberi dan saling menerima begitu. Dan di sini Pack of Cups ya. Untuk orang yang ngedeketin kamu ini ya, jadi bisa dibilang new soulmate, orang yang baru ini. Orangnya ini kalau kulihat dia manis ya, kepribadiannya manis, cute, ibarat tuh mukanya cute. Kamu tahu cute kan, imut, manis seperti itu. Memang nggak begitu tampan, tapi wajahnya tuh imut, manis, enak dilihat ya. Dan orangnya sih nggak begitu berapa gemuk ya, kurus.
Dan soal umur ya, bisa aja dia ini lebih muda dari kamu ya, tapi tidak bisa memungkinkan juga dia lebih tua. Cuman kebanyakan energinya dia lebih muda daripada kamu, ya. Dan kalau aku lihat ada pack of pentacles di sini ya, dia cukup serius sama kamu, ya, dia cukup serius dan dia berharap bahwa kamu bisa menerima dia, ya. Orangnya rajin loh. Dan segi dari kerjaan dia orangnya bertanggung jawab walaupun agak berantakan ya. Lihat di sini berantakan. Orangnya bertanggung jawab memang. Cuman kadang-kadang memang berantakan. Terus dari sisi lain orangnya belum begitu mapan. Maksudnya dia baru merintis. Ya, tapi jangan salah loh ya. Meskipun dia belum mapan, kan dia lagi merintis saat ini, ya bisa aja nanti ke depannya dia jadi orang yang sukses kan. Yang terpenting kita lihat kualitas seseorang itu gimana dia menghadapi suatu tanggung jawab, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berusaha, ya intinya seperti itu. Saya yakin sekali yang namanya manusia apabila dia mau merintis bekerja dari awal sampai akhir, ibarat dia memiliki tanggung jawab dan penuh dedikasi, bekerja keras, saya yakin orang-orang seperti itu akan sukses ya. Jadi jangan sampai dia kaya raya, banyak uang, tapi hasil dari warisan, bukan dari keringat sendiri. Ingat, yang namanya uang sebanyak apapun itu bisa habis ya. Makanya kita umat manusia diberi akal dan pikiran untuk bekerja, untuk mencari uang ya. Jadi kamu jangan semata-mata melihat orang hanya dari uang aja ya, tapi kita lihat dia gimana dia tanggung jawabnya, kerja kerasnya ya. Bagus lah kalau orang tersebut misalnya kaya raya dari orang tuanya, tapi dia bisa memanage keuangannya, ya bisa dia sukses ya. Jadi bagaimanapun tergantung orangnya ya, karena tiap orang berbeda-beda. Dan saya lihat ada desreng di sini. Kalau dilihat-lihat, dia cukup bisa memukau kamu ya. Sebenarnya semakin lama kalau kamu jalani dengan orang baru ini, kamu bisa luluh loh dengan orang ini. Karena kalau yang saya lihat dia orangnya cukup perhatian ya. Dia baik dan orangnya itu lemah lembut yang saya suka ya. Kalau saya sebagai tarot leader nih yang readingin ini, saya sih lebih senang kalau kamu dengan orang baru ini ya dibandingkan orang lama ya. Saya sih lebih senang yang seperti itu. Tapi kan gimana pun kan keputusan di tangan kamu ya, bukan di tangan saya ya. Karena orang yang baru ini tuh dia itu perhatian, lembut. Saya suka dengan orang seperti itu ya. Baik orangnya, gak neko-neko, tapi anaknya ceria ya. Kalau kamu jalani dengan orang baru ini, kalau saya lihat ke depannya, kamu lama-lama dengan dia bisa ada perasaan loh ya. Lama-lama benih cinta itu juga akan muncul dengan sendirinya ya, tanpa kamu sadari benih-benih cinta itu akan muncul. Dan di sini ada Ace of Cups ya. Ini hubungan yang bagus dan awet buat ke depannya. Kalian berdua bisa berjodoh apabila ya kamu mau menerima dia. Kalau saya lihat sih ini cukup calon potensial untuk kamu ya. Soalnya kenapa? Kalau orang yang lama, pertama dia kan udah pernah ninggalin kamu ya, dan dia udah pernah ngecewain kamu. Di sini ada Ten of Swords ya. Aku rasa dia orangnya, meskipun dia kembali lagi ke kamu di waktu ini sekarang ya, sikap-sikap dia kayak yang masih kayak yang genit, atau mungkin dibilang gimana ya, nggak baik itu ya, itu masih melekat sebenarnya ya. Kalau jujur boleh aku bilang, itu sikap-sikap dia yang kayak genit itu sebenarnya masih ada ya di belakang kamu. Dan aku lihat sih yang orang lama ini rasa sukanya kepada kamu itu bukan bersifat sayang ya. Aku ngelihatnya lebih sekedar suka aja. Kamu paham kan suka? Ya suka aja, nggak berarti sayang. Jadi kalau kamu balik lagi dengan orang lama ini, hubungan kamu juga nggak akan lama kalau saya lihat ya.
karena orang ini potensialnya kurang bagus, apalagi dengan sikap dia yang seperti ini ya. Kalau boleh ku berikan saran lebih baik dengan orang baru dibandingkan orang lama, tapi gimana pun juga keputusan kan di tangan kamu ya. Dan kalau kulihat, nah iya, orang baru ini lebih potensial dibandingkan orang lama. Coba kulihat ya, gimana hubungan kamu ke depannya dengan soulmate baru ini. Kita lihat ya. Lebih baik dengan soulmate yang baru sih ya. Move on aja dari orang lama ya. Dia mau kembali ke kamu juga nggak serius-serius banget menurutku ya dari energinya. Karena energinya dia ya cuma perasaan suka ya, bukan cinta, beda loh. Jadi untuk keseriusannya agak tipis kalau ke orang lama ini ya. Oke, bagaimana hubungan kamu dengan soulmate baru kamu ke depannya? Dan apakah orang baru ini serius dengan kamu? Sorry, kebanyakan. Ada Four of Swords, ada Two of Wands, ada ini, oke. Dan di sini ada Nine of Wands, ya. Ada King of Cups, ada Three of Cups, oke. Untuk kedepannya kamu dengan new soulmate ini, kamu kedepannya tetap aja ya akan sulit memilih. Kenapa? Kamu kayaknya masih sayang banget ya sama orang masa lalu. Saya lihat kamu sebenarnya nih ya, kalau dari sikap orang baru ini lebih baik ya. Jangan melihat karena perasaan aja, tapi kita ngelihat orang, untuk mencintai orang kita juga lihat dari kepribadiannya ya. Kepribadian orang lama ini ibarat dia mantan gebetan kamu atau mungkin mantan pacar kamu, orangnya kan kurang baik ya. Lebih baik ya, saran dari aku, lebih baik dengan new soulmate kamu ya, orang baru ini. Kalau saya lihat ke depannya kamu akan sulit memilih ya, kamu akan sulit memilih sekali nih. Kayaknya hati kamu lagi nggak beres ya, mungkin saking cintanya kamu sama orang lama ini ya. Saya rasa kedepannya kamu bisa memikirkan langkah yang baik ya, apa yang kamu ambil. Jangan bingung-bingung ya. Takutnya kamu nyesel ya. Four of Swords di sini saya lihat kedepannya malah kamu nolak cintanya si orang baru dan menganggapnya sebagai teman ya. Kamu lebih memilih dengan orang lama. Kamu jangan sampai salah pilih loh ya, nanti kamu akan nyesel. Sayang banget, sayang, bener sayang banget deh. Kenapa aku bilang sayang banget? Orang baik itu zaman sekarang susah nyarinya. Kamu sudah diberikan peluang bertemu dengan orang yang baik, itu kamu sayang banget kalau kamu lewatin kesempatan emas ini ya. Itu sayang banget. Jangan sampai kamu salah pilih ya. Kalau kamu mau mencintai dia, ini hubungan kamu bagus loh buat kedepannya. Dia akan memperlakukan kamu dengan baik dibandingkan kamu dengan orang lama ya. Aduh, gimana nih kamu? Terlalu sayang ya. Three of Cups tuh, kamu bingung dengan pilihan ini. Sayang banget loh. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, yang ada lama-lama dia akan jauhin kamu ya, yang orang baru ini. Misal suatu ketika dia mendapatkan ilham atau mungkin dia melihat kamu masih mencintai orang lama, dia akan ninggalin kamu, yang new soulmate ini ya. Karena dia orangnya nggak mau terlalu berlama-lama dengan tidak kepastian ya. Itu sih readingnya. Jadi ku harap sih kedepannya kamu jangan salah pilih ya. Jangan karena cinta aja. Kamu jangan sampai dibutakan oleh cinta yang mana orang tersebut tidak baik untuk kamu ya. Itu aja untuk kamu Sagittarius.
Ingat loh, jangan sampai salah pilih ya. Ya, semangat ya. Semoga readingan ini resonate untuk kamu. Dan kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Ya, bye.